Presiden Real Madrid Florentino Perez adalah salah satu tokoh sepak bola yang paling terkenal saat ini. Memimpin El Real sejak tahun 2000, Perez sering tampil ke hadapan publik sepak bola dengan ide-ide yang gilanya. Gak heran kalau presiden klub yang satu ini punya banyak fans ataupun haters. Cetak Bola akan mengulas kegilaan Florentino Perez sebagai berikut. Proyek Los Galacticos. Datang sebagai presiden Real Madrid di tahun 2000, Florentino Perez langsung menjalankan proyek bernama Los Galacticos. Proyek tersebut merupakan pembangunan skuad yang berisikan pemain-pemain bintang dari berbagai negara. Saat itu, Florentino Perez mendatangkan nama-nama beken seperti Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, Michael Owen, Robinho, Sergio Ramos, dan David Beckham. Zinedine Zidane dan Luis Figo bahkan tergabung dalam 8 besar pembelian termahal Real Madrid saat itu. Zidane didatangkan dari Juventus seharga 77,5 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Sedangkan Luis Figo dijemput dari Barcelona seharga 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Perlu diingat di awal tahun 2000-an angka sebesar itu merupakan nilai transfer yang sangat fantastis. Real Madrid seakan membuka standar baru bagi klub-klub besar lainnya yang juga ingin mendatangkan pemain bintang. Proyek Los Galacticos sempat terhenti di tahun 2006. Saat itu Florentino Perez mengundurkan diri dari jabatan presidennya dan digantikan sementara oleh Fernando Martin. Saat itu Fernando Martin langsung melakukan efisiensi keuangan dengan menyingkirkan pemain-pemain yang bergaji mahal. Martin juga menyingkirkan pemain-pemain yang minim kontribusi. Hasilnya pemain-pemain seperti Robinho, Cicinho, sampai Raul Gonzalez dicoret dari daftar pemain starter. Padahal mereka adalah pemain-pemain top yang berjuluk Pangeran Bernabeu. 3 tahun berikutnya, Perez kembali duduk di kursi presiden Real Madrid. Perez juga menjalankan proyek Galacticos jilid 2-nya dengan mendatangkan Cristiano Ronaldo, Ricardo Kakak, Xabi Alonso, Karim Benzema, Angel Di Maria, sampai Mesut Ozil. Kemudian masih ada nama-nama seperti Isco, Luka Modric, Gareth Bale, Toni Kroos, sampai James Rodriguez. Proyek ini memang menelan triliunan rupiah, tapi sebanding juga dengan hasilnya. Real Madrid berhasil memenangkan sederet trofi termasuk 7 trofi La Liga dan 6 trofi Liga Champions. Buang-buang pemain hebat. Selain terkenal suka mendatangkan pemain bintang, Real Madrid juga terkenal suka buang pemain-pemain bintangnya. Salah satunya adalah kiper legendaris El Real yakni Iker Casillas. Casillas meninggalkan Santiago Bernabeu dengan cara yang pahit dan menyedihkan. Saat itu Perez membuang Casillas yang gak dibutuhkan lagi dalam skuad El Real. Padahal Iker Casillas sudah menyumbangkan banyak trofi juara dan gelar untuk Real Madrid. Gak cuma itu, Casillas juga sudah mengabdi pada El Real selama 25 tahun penuh. Dengan masa pengabdian yang sepanjang itu, Real Madrid sudah jadi bagian penting dalam hidup Casillas. Hasilnya, Iker Casillas harus mengucap salam perpisahan dengan penuh tragis dan suasana pilu. Mirisnya, Iker Casillas harus melakukan konferensi pers terakhirnya tanpa ditemani satupun rekannya di Real Madrid. Saat itu, seluruh tim memang sedang menjalani tur pramusim ke berbagai negara lain. Untungnya, Iker Casillas sudah kembali ke Real Madrid dan menjabat posisi-posisi penting. Selain Casillas, Perez juga tercatat pernah membuang pemain-pemain bintang lainnya mulai dari Raul Gonzalez, David Beckham, Fernando Hierro, sampai Claude Makelele. Mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo juga tergabung dalam daftar pemain buangan Perez. Saat itu, Ronaldo pindah ke Juventus karena merasa sudah nggak dihargai lagi. Berseteru dengan pemainnya sendiri. Sepanjang karirnya dalam memimpin Real Madrid, Perez juga pernah terlibat perseteruan dengan anak-anaknya, salah satunya adalah Ronaldo. Perseteruannya dengan Ronaldo bahkan jadi alasan kuat perginya pemain yang berjuluk CR7 tersebut. Ronaldo dikabarkan kesal dengan Perez karena Perez nggak mau menolong Ronaldo yang saat itu tersandung kasus pajak. Selain itu, Florentino Perez juga nggak memenuhi permintaan kenaikan gaji mantan penyerang Manchester United tersebut. Hubungan keduanya terus memburuk sampai pada akhirnya Florentino Perez menurunkan klausul pembelian Ronaldo. Hal ini membuat Cristiano Ronaldo merasa nggak dibutuhkan lagi dan memilih hengkang ke Juventus. Saat itu Juventus memang mengapresiasi Ronaldo setelah gol saltonya ke gawang Juventus.
Selain berseteru dengan pemainnya sendiri, Perez juga berseteru dengan sang pelatih yakni Zinedine Zidane. Keduanya bahkan dikabarkan terlibat cekcok di dalam ruang ganti. Saat itu Zinedine Zidane gak memasukkan nama James Rodriguez ke dalam skuad terbaiknya. Pemain asal Kolombia tersebut lebih sering duduk di bangku cadangan karena kalah saing dengan pemain-pemain seperti Luka Modric, Toni Kroos, dan Isco. Sempat menjalani peminjaman di Bayern Munchen, pada akhirnya Rodriguez dilepas ke Everton dengan status bebas transfer. Padahal dia diboyong dari AS Monaco seharga 75 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Sayangnya, James Rodriguez justru tampil bersinar bersama The Toffees. Dari 21 pertandingan Premier League yang sudah dimainkan, James Rodriguez sudah mencetak 6 gol dan 5 assist. Hal ini membuat Perez emosi dan langsung menyalahkan Zinedine Zidane. Perez menganggap Zinedine Zidane gak mampu memaksimalkan potensi pemain-pemainnya. Pimpin European Super Cup. Jagat sepak bola sempat dihebohkan dengan wacana kompetisi baru bernama European Super League. Kompetisi ini akan mempertandingkan 20 klub terbaik di Eropa dan akan digelar setiap tahun seperti halnya Liga Champions. Kompetisi ini sendiri nggak dikelola oleh federasi sepak bola seperti UEFA ataupun FA, melainkan dikelola penuh oleh klub-klub yang berpartisipasi. Wacana kompetisi yang kontroversial ini mendapat penolakan dan kecaman dari berbagai elemen sepak bola, mulai dari pemilik klub, pelatih, pemain, sampai para legenda. UEFA dan FIFA sebagai federasi sepak bola tertinggi bahkan mengancam klub-klub European Super League dengan sanksi yang sangat berat. Mereka yang nekat berlaga di European Super League akan dihapus dari sepak bola internasional. Hal tersebut berujung dengan penolakan mengikuti berbagai kompetisi domestik, Eropa, ataupun dunia. Perez sendiri merupakan orang nomor 1 di European Super League. Dalam beberapa tahun terakhir, Perez memang gak puas dengan pengelolaan UEFA. European Super League ini pun mulai menemui ajalnya. Alasannya, klub-klub yang sebelumnya mendeklarasikan diri untuk berpartisipasi dikabarkan mulai mundur satu per satu. Kini, yang tersisa cuma ada Perez dan ide gilanya. Siap ciptakan Piala Dunianya sendiri. Sebelum ditinggal klub-klub partisipasinya, Perez begitu percaya diri dengan ambisi European Super League-nya. Dia yakin kalau kompetisi tandingan Champions League ini akan berjalan dengan lancar dan sukses. Hal ini membuat berbagai federasi sepak bola mengatur strategi untuk menghentikan kegilaan Perez tersebut. Selain ancaman dari UEFA, FIFA juga ikut turun tangan dengan merilis ancaman hukuman-hukumannya. Dalam pengumumannya, FIFA melarang seluruh pemain yang berlaga di European Super League untuk memperkuat timnasnya. Itu berarti mereka juga nggak bisa berlaga di Piala Dunia 2022 yang akan datang. Bukannya takut mendengar larangan itu, Florentino Perez justru memberikan perlawanan dengan berencana membuat kompetisi Piala Dunianya sendiri. Nggak cuma itu, Florentino Perez juga menjanjikan kompetisi yang lebih besar. Itulah sejumlah kegilaan Presiden Real Madrid Florentino Perez. Setuju dengan ide gila European Super League milik Perez? Coba tulis jawaban dan alasanmu di kolom komentar.